Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita akan bicara tentang konsep sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Jadi fokus dalam materi sesi pertama ini adalah tentang konsep sistem informasi. Adapun pokok bahasan mengenai konsep sistem informasi dan sistem informasi manajemen ini akan berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dari sistem informasi, alat pengolah dalam sistem informasi, selanjutnya komponen sistem informasi berbasis komputer, berikutnya komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Juga akan dibahas tentang pengertian manajemen, tipe informasi dan kegiatan manajemen, jenis-jenis sistem informasi yang berkaitan dengan manajemen, dan pengertian sistem informasi manajemen itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk tentang pengertian sistem informasi. Dari pokok bahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari subsistem atau bagian atau komponen apapun, baik yang berbentuk fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan antara satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Sementara informasi adalah hasil pengolahan data yang berarti atau memiliki arti dan bermanfaat. Nah, dengan demikian, maka sistem informasi dapat didefinisikan sebagaimana dinyatakan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama oleh Azhar Susanto tahun 2004. Nah, mengatakan sistem informasi adalah kumpulan dari subsistem apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan antara satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Kemudian Loudon tahun 1998 mengatakan bahwasanya sistem informasi adalah komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, dan untuk memberikan gambaran aktivitas di dalam perusahaan. Selanjutnya, menurut McKeown tahun 1993, dia mengatakan bahwasanya sistem informasi adalah gabungan dari komputer dan pengguna yang mengelola perubahan data menjadi informasi serta menyimpan data dan informasi tersebut. Terakhir, menurut Whiten tahun 2004 mengatakan bahwasanya sistem informasi adalah susunan dari orang-orang, kegiatan, data, jaringan, dan teknologi yang diintegrasikan sedemikian rupa dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari, memperbaiki operasi dari perusahaan, serta untuk memenuhi kebutuhan informasi, baik untuk pengambilan keputusan maupun untuk memecahkan persoalan atau masalah yang ada. Nah, dari berbagai definisi sistem informasi yang telah didefinisikan tadi, maka secara ringkas, sistem informasi dapat dikatakan suatu cara untuk mencapai tujuan yang sama dengan cara yang berbeda. Sistem informasi merupakan integrasi dari unsur sistem dan unsur informasi. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Sistem informasi merupakan kesatuan yang formal yang terdiri dari sumber daya fisik dan logik. Menurut ahli dari Scott dan Josh M. tahun 1994.
Kemudian juga sistem informasi kombinasi dari orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian. Menyediakan kebutuhan informasi untuk berbagai macam pengolahan organisasi. Juga menyediakan informasi untuk kebutuhan organisasi. Menyediakan informasi untuk mengambil atau mendukung pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi berfungsi menghasilkan informasi untuk memenuhi kebutuhan aktivitas organisasi. Informasi yang bernilai tinggi dihasilkan oleh suatu sistem informasi yang efektif dan efisien. Untuk itu, sistem informasi yang efektif dan efisien menghendaki intervensi manajemen secara tepat. Nah, berikutnya kita akan membahas apa saja alat pengolah atau pemroses dalam sistem informasi. Adapun alat pengolah atau pemroses dalam data adalah yang pertama itu otak. Ini menjadi bagian utama. Kemudian manual. Ini alat bantu. Selanjutnya mekanik. Berikutnya elektrik. Dan yang terakhir adalah elektronik. Ini alat bantuan. Nah, sekarang kita lihat tentang alat-alat yang jadi pengolah atau pemroses data tersebut. Yang pertama kita lihat otak. Otak sebagai alat pengolah atau pemroses data yang utama. Nah, otak manusia sangat berperan dalam mengolah rangsangan yang tertangkap oleh inderanya. Mengolah rangsangan, menginterpretasikan, atau mempersepsikan akan menghasilkan suatu fakta. Berbagai aktivitas seperti misalnya mengendarai mobil atau motor dan yang lainnya pada dasarnya melakukan sesuatu berdasarkan informasi yang diterima dari sesuatu atau dari suatu peristiwa dan persepsi yang muncul terhadap informasi tersebut. Nah, otak manusia sendiri memiliki dua macam memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Berikutnya manual sebagai alat bantu. Sejak dahulu manusia telah menggunakan alat bantu manual, terutama untuk mengolah dan mengingat sesuatu. Mulai dari menulis di batu, di daun dan sebagainya, sampai kemudian ditemukannya pena dan kertas, abakus atau sempoa. Kemudian berikutnya adalah mekanik. Mekanik juga sebagai alat bantu, yakni hal yang muncul dari kebutuhan untuk membuat sesuatu dengan lebih cepat dan rapi. Nah, contohnya dalam hal ini seperti penggunaan mesin ketik, mesin penjumlah mekanik, dan alat-alat mekanik lainnya. Berikutnya elektrik. Hampir sama dengan mekanik, yang berbeda adalah tenaga penggeraknya. Di sini tenaga penggeraknya menggunakan listrik. Contohnya seperti adalah penemuan telegram dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah elektronik. Nah, alat ini merupakan pengembangan peralatan elektrik dengan kelebihan lebih efektif dan efisien. Pengolahan datanya disebut sebagai electronic data processing. Nah, contohnya di sini tentunya adalah seperti komputer. Sekarang kita masuk ke bahasan tentang komponen sistem informasi. Sistem informasi dapat digambarkan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen. Komponen ini dapat dianalogikan sebagai blok bangunan atau building block yang terdiri dari yang pertama blok masukan atau input block, kemudian blok modal, kemudian blok keluaran atau output, blok teknologi, blok basis data atau database block, dan blok kendali. Nah, berbagai blok tersebut saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu penjelasan sistem informasi yang dianalogikan sebagai blok bangunan. Yang pertama kita lihat adalah blok masukan atau input block. Nah, blok masukan
adalah blok yang mewakili sejumlah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input termasuk pula dalam hal ini adalah metode-metode dan media untuk memperoleh data yang akan dimasukkan. Dapat berupa dokumen-dokumen dasar atau yang lainnya. Kemudian blok model. Nah, blok model terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di database dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Berikutnya adalah blok keluaran atau output block. Nah, produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi dan dokumentasi yang dapat digunakan untuk semua tingkatan manajemen dan semua pemakai sistem. Kemudian adalah blok teknologi. Nah, teknologi merupakan toolbox atau alat bantu dalam sebuah sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data. Kemudian menghasilkan dan mengirim keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Nah, teknologi sendiri terbagi ketiga bagian utama, yaitu aspek manusianya atau brainware, perangkat lunak atau software, dan perangkat keras atau hardware. Berikutnya adalah blok basis data, database block. Nah, database atau basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, tersimpan pada perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Nah, pengelolaan database umumnya dikenal dengan nama DBMS atau Database Management System. Kemudian yang terakhir adalah blok kendali, control block. Nah, bagian pengendalian dirancang dan diterapkan untuk memelihara sistem dari hal-hal yang dapat merusaknya. Nah, contohnya seperti adalah kalau yang alamiah seperti temperatur, air, api, debu, dan sebagainya. Atau faktor non alamiah seperti contohnya seperti virus, sabotase atau hijacking, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat tentang komponen sistem informasi berbasis komputer. Pada dasarnya, pemrosesan data dalam sebuah sistem informasi yang berbasis komputer akan terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama adalah hardware, kemudian software, brainware, prosedur, dan terakhir adalah database. Nah, setiap elemen merupakan satu kesatuan yang terpadu untuk menghasilkan keluaran atau output. Nah, misalnya di sini untuk contohnya seperti untuk proses transaksi atau untuk proses pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita lihat komponen pertama dari sistem informasi berbasis komputer, yakni hardware. Istilah hardware umumnya digunakan untuk menggambarkan mesin, alat atau device, dan peralatan, equipment, yang berkaitan dengan pengolahan data. Hardware digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data, input data, perhitungan, penyimpanan, dan menampilkan keluaran. Hardware dalam konteks sistem informasi seringkali diidentikan dengan komputer. Nah, komponen hardware secara umum terdiri atas yang pertama Central Processing Unit atau CPU, di mana CPU akan memproses data dan mengendalikan komponen lainnya dalam sistem komputer. CPU sendiri terdiri atas Arithmetic Logic Unit dan Control Unit. Kemudian berikutnya adalah Storage Unit, media penyimpanan. Artinya fungsi utamanya adalah untuk penyimpanan data baik yang sifatnya temporer ataupun permanen. Selanjutnya adalah input device
artinya adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau merubah data untuk diproses dalam komputer. Kemudian output device, artinya adalah alat yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk yang dipahami user. Yang terakhir adalah telecommunication device, yakni alat yang digunakan untuk mengendalikan peralihan informasi atau menghubungkan berbagai unit komputer dalam suatu jaringan. Nah, berikutnya kita lihat adalah software. Software atau perangkat lunak merupakan sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer, baik untuk pemrosesan ataupun digunakan untuk mengelola sumber daya komputer. Tanpa software, hardware komputer tidak akan dapat menjalankan tugasnya secara baik atau betul. Contohnya di sini kalau misalnya seperti di komputer, jika tidak ada dalam hal ini adalah software untuk pengenal printer, maka printer yang kita gunakan tidak akan dikenal oleh sistem operasi. Jadi kalau kita lihat, maka fungsi software di sini adalah yang pertama mengelola sumber daya komputer, apakah dalam bentuk rata-rata bentuk perangkat keras. Kemudian yang kedua, menyediakan sarana bagi pengguna untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Yang ketiga, sebagai perantara antara informasi yang disimpan dengan penggunanya, baik individu ataupun organisasi. Artinya data-data yang disimpan pada sebuah media penyimpanan seperti misalnya hard disk atau yang lainnya, maka itu ditampilkan ke pengguna melalui sebuah perangkat lunak. Nah, secara umum ada banyak jenis-jenis software, mulai dari sistem software, application software, software aplikasi, operating software, software sistem operasi, atau software lainnya seperti contohnya BIOS atau driver untuk berbagai komponen komputer. Jadi ada banyak jenis-jenis dari sebuah perangkat lunak atau software. Nah, berikutnya kita bahas adalah tentang brainware. Nah, brainware ini adalah manusia yang terlibat secara langsung dengan pengelolaan komputer. Suatu organisasi atau perusahaan yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer harus menyadari perlunya membentuk unit organisasi yang terdiri dari para spesialis yang bertanggung jawab dalam menerapkan dan menjalankan sistem informasi tersebut. Karena kalau tidak ada unit yang bertanggung jawab, tentunya ketika terjadi gangguan, maka semuanya tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, untuk para spesialis atau orang-orang dengan keahlian khusus tersebut, itu ada berbagai jenis, ada sistem analis, ada database administrator, ada network spesialis, ada programmer, ada operator, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah prosedur. Prosedur adalah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer. Misalnya, tahapan yang harus dilakukan pemakai untuk memasukkan password dan login pada sebuah jaringan komputer, atau peraturan bahwa setiap transaksi dalam divisi tertentu harus tercatat dalam database komputer. Dalam satu organisasi atau perusahaan biasanya terdapat standar operating procedure (SOP) yang menjelaskan aktivitas normal harian dan penanganan hal-hal yang sifatnya darurat bila terjadi kesalahan atau kerusakan pada perangkat lunak ataupun perangkat keras. Berikutnya database. Database merupakan kumpulan file. Jadi kumpulan file-file
yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur, dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang akan memudahkan proses pengambilan kembali. Sedangkan database system adalah sejumlah perangkat keras dan lunak komputer serta pemakai yang secara terpadu bekerja menggunakan kombinasi dari database, menggunakan paket database, manajemen, dan pengguna lainnya. Nah, sekarang kita lihat tentang komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Sistem informasi pada dasarnya merupakan bagian atau komponen dari organisasi. Oleh karena itu, komponen-komponen sistem informasi juga merupakan komponen dari organisasi. Dalam suatu organisasi, sistem informasi merupakan suatu alat yang dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan. Demikian pula sebaliknya, bila diperluas, dilihat dari sudut pandang atau konsep organisasi, komponen organisasi adalah juga komponen sistem informasi. Nah, bicara komponen sistem informasi, maka ada 5 komponen dalam suatu organisasi yang dapat berupa, yang pertama adalah tempat kerja atau workplace. Ini merupakan tempat di mana SDM membuat dan memasarkan produk atau jasa. Kemudian berikutnya adalah SDM operasional, artinya SDM yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan distribusi di luar SDM informasi atau brainware. Kemudian komponen ketiga adalah budaya organisasi, merupakan cara-cara yang dilakukan oleh para anggota atau karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat sosial di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, kekayaan atau aset. Artinya di sini adalah aset yang dapat digunakan seperti contohnya mesin, peralatan, dana, atau yang dalam bentuk tidak kelihatan seperti hak cipta, paten, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah pengaruh. Yang terakhir pengaruh. Artinya pengaruh timbal balik yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungannya, merupakan akibat dari adanya interaksi secara terus-menerus. Nah, sekarang apa kesimpulan? Kesimpulan apa yang dapat ditarik dari ketiga sudut pandang sebelumnya tentang komponen sistem informasi, mulai dari komponen sistem informasi sebagai building block, komponen sistem informasi berbasis komputer, dan komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Nah, berikut ringkasan dalam suatu tabel komponen sistem informasi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, komponen sistem informasi sebagai building block adalah blok masukan, blok modal, blok keluaran, blok teknologi, blok database, dan blok kendali. Kemudian berikutnya adalah hardware. Yang kedua, hardware, komponen sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama adalah hardware, kemudian software, kemudian brainware, keempat prosedur, dan terakhir adalah database. Dan yang terakhir kita lihat di sini adalah komponen sistem informasi dalam konteks organisasi, yakni tempat kerja atau workplace, SDM operasional, budaya organisasi, kekayaan atau aset, dan pengaruh. Nah, sekarang kita lihat pandangan-pandangan lainnya tentang komponen sistem informasi. Gordon B. Davis tahun 2002 mengemukakan komponen sistem informasi manajemen, yaitu adalah perangkat keras komputer, perangkat lunak, database, prosedur, dan petugas pengoperasiannya. Yang pertama kita lihat adalah perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi manajemen terdiri atas masukan dan keluaran, input dan output, unit penyimpanan file atau storage, dan yang lainnya.
peralatan penyimpanan data, dan terminal untuk memasukkan atau keluarannya. Kemudian yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama. Yang pertama, perangkat lunak secara umum, seperti pengoperasian sistem pengoperasian dan manajemen data yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer. Kemudian yang kedua, pembagian perangkat lunak adalah aplikasi perangkat lunak umum. Yang pertama sistem perangkat lunak umum, yang kedua aplikasi perangkat lunak umum. Seperti di sini adalah model analisis dan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi perangkat lunak yang terdiri dari program yang secara spesifik dibuat untuk suatu kebutuhan. Yang ketiga, database. Data atau file yang berisikan program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan fisik. Mulai dari pita komputer, mulai dari komputer generasi awal, itu penggunaan pita komputer atau magnetic tape, penggunaan compact disk atau paket piringan, hard disk, dan yang terbaru bisa dikatakan seperti contohnya seperti flash disk yang disimpan dalam kumpulan file. Nah, database atau file meliputi keluaran tersebut akan tercetak dalam sebuah catatan, bisa saja dalam bentuk kertas, mikrofilm, atau yang lainnya. Nah, yang keempat, prosedur. Prosedur merupakan komponen fisik, bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Adapun 3 jenis prosedur yang dibutuhkan. Yang pertama adalah instruksi untuk pemakai. Jadi ini penting sekali bagaimana ada panduan untuk pemakai. Kemudian instruksi untuk penyiapan masukan. Dan yang ketiga, instruksi pengoperasian untuk karyawan di bagian pusat komputer. Nah, yang terakhir adalah petugas pengoperasian. Petugas pengoperasian terdiri atas operator komputer, analis sistem, pembuat program, petugas penyiapan data atau operator mesin, dan yang lainnya, serta pimpinan dari sebuah sistem operasi tersebut. Dengan demikian, komponen sistem informasi dapat ditinjau dari komponen fungsi dan komponen fisik. Nah, komponen sistem informasi ditinjau dari sudut fungsi adalah keseluruhan komponen organisasi yang saling berhubungan dengan pengumpulan, proses, pengiriman, penyimpanan, dan penampilan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Sementara komponen fungsi tersebut antara lain adalah contohnya sistem administrasi dan operasi, sistem pelaporan manajemen, basis data bersama, sistem pencarian informasi, atau sistem manajemen data. Nah, untuk komponen fisik sistem informasi antara lain terdiri dari yang pertama perangkat keras atau hardware, mulai dari input unit, CPU unit, output unit, dan storage unit. Kemudian perangkat lunak atau software, mulai dari operating system, aplikasi secara umum, atau aplikasi yang secara khusus. Kemudian berikutnya adalah file. Selanjutnya adalah prosedur. Dan yang terakhir adalah prosedur pengguna, input prosedur, prosedur operasi, dan personalia pengoperasian atau personel, atau dalam hal ini adalah brandware untuk manajemen, analisis program, atau personel operasinya. Baik, demikian materi tentang konsep sistem informasi dan sistem informasi manajemen, di mana dalam materi pertama ini kita titik fokusnya pada sub konsep sistem informasi. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.